Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidi Firmansyah. Di sini saya akan mengerjakan soal dari statistika uji hipotesis data tidak berpasangan. Di sini kita mendapatkan dua soal. Yang pertama yaitu ada baju dan kapuk. Kemudian kita harus mengopi data ini dan masukkan ke Excel. Di sini saya sudah mengcopy dan memasukkannya. Tinggal kita mencari N1 dan N2. Rumus untuk mencari N1 dan N2 di Excel adalah tinggal code. Kemudian kita menulis A yaitu 0,05 atau 5%. Kemudian kita akan mencari kata kunci dan asumsi. Kata kuncinya itu bisa kita lihat di model, yaitu selisih rata-rata diameter kedua jenis pohon paling besar adalah 40. Jadinya otomatis kita bisa menggunakan rumus yang uji hipotesis satu arah ke kiri. Asumsi. Selisih setelah selisih kita akan menuliskan wilayah kritis. Wilayah kritisnya itu kita lihat di sini, sehingga uang ditolak jika nilai hitung kurang dari nilai tabel. Kita bisa copy. Kita taruh di wilayah kritis. Selanjutnya yaitu kita akan mencari varian. Mencari varian kita bisa menggunakan F sama dengan varian terbesar bagi varian terkecil. Kita tinggal copy. Tapi sebelum mencari varian terbesar dan terkecil, kita harus mencari varian 1. Dengan rumus var tab ini, kemudian blok data yang baju, enter. Bawahnya juga sama dengan rumus yang sama, tapi kita harus ngeblok yang kebut. Setelah kita mencari var, kita perlu juga mencari
DF1 dan DF2. Jadi dantar. DF1 yaitu kita bisa mengurangi ini dengan minus 1 N1 minus 1 dan N2 minus 1 begitu. Kemudian kita akan mencari F itu. Lesta. F itu F itu sama dengan var 1 kita kurang dengan kita bagi dengan kita bagi dengan var 2. Kemudian lalu kita enter untuk mencari F tabelnya. F tabel sama dengan fin, kita bisa mencari rumusnya adalah fin 0,05 yang tadi yang kita masukkan pertama itu yaitu A 0,05 titik koma DF1 titik koma lagi DF2, kemudian bisa kita enter. Jadinya di sini kita sudah mendapatkan F hitung dan F tabel. Jadinya kita bisa langsung mencari F hitung dan F tabel menggunakan data analis atau manual, otomatis. Sebentar. Kita mencari yang kedua yaitu UJT. UJT rumusnya yaitu bisa kita ambil dari modul. Untuk mencari UJT ini T sama dengan X1 min X2 per SP dalam akar N per N1 plus N per N2. Inilah kita copy, kita tinggal taruh rumusnya di sini. Dan kita akan copy rumus STDF gabungan. Atau ini SP. Tinggal kita Ctrl C, kemudian kita paste lagi di Excel. Setelah itu, sebelum kita mencari T hitung, kita harus mencari S1 nya dulu, S1, S2 dan DF1 dan DF2. S1, S2, DF1, DF2. Mean, salah ya. Kita harus mencari mean 1 dan mean 2. Mean 2. Dan SP-nya. Setelah kita mencari S1, S2, kita harus mencari SP-nya juga untuk bisa mencari yaitu T hitungnya. Kita ambil di sini. Cara untuk mencari S1 yaitu kita bisa menggunakan rumus STDF, kemudian ngeblok data yang atau soal yang ada. Jadi kita bisa memblok yang bajur. Kemudian tinggal enter, yang bawahnya juga sama yaitu menggunakan rumus STDF. STDF aja bro.
kemudian blok yang bagian kapuk. Nah, setelah kita mendapatkan S1 dan S2, kita tinggal mencari mean dengan rumus average. Kemudian sama, yaitu kita harus mengeblok dari bajur dulu. Kemudian tinggal enter. Yang mean 2 juga sama, average. Dan kita bisa ngeblok yang kepuk. Nah, setelah kita mendapatkan itu, kita bisa mencari SP. Rumus SP adalah SQRT SQRT 11, buka kurung dulu, tambahkan 3, jadi 32. 11, kemudian kita min 1, kurang 1, atau kurang 1 gitu. Tutup kurung, kemudian kita kali, buka kurung lagi, menggunakan S1 dan S2. S1 dulu, tapi kita harus memangkatkan karena di rumusnya itu pangkat 2. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kali lagi, tambah tambah dulu karena di rumusnya itu tambah dulu. Kemudian kita buka, kita tambahkan S2, kemudian kita pangkatkan lagi menjadi 2 karena di rumusnya itu ya pangkat 2, jadinya kita harus memangkatkan dulu. Kemudian tutup kurung 2 kali karena harus biar bisa terbaca oleh Excelnya. Kemudian kita bagi 20 itu didapatkan dari DF yang bisa kita dari menjumlahkan N1 N2 kurang 2, 20. Kemudian tanda kurung 2. Kemudian ini bisa kita enter. Kita sudah mendapatkan SP-nya. Kemudian kita tinggal mencari T hitungnya yang sudah T hitung. Rumus T hitung yaitu mean 1 kurang dengan mean 2. Mean 2 bagi 40, karena di soal itu adalah diameter rata-rata selisih 40. Bisa kita taruh 40, kemudian tutup kurung, kita bagi dengan SP. Setelah kita bagi dengan SP, kita kali, kita menggunakan rumus SQRT dulu karena di sini rumusnya itu yang SP per dalam kurung, jadinya kita harus menggunakan SQRT. Kemudian kita taruh 1 per N1. N1 nya yaitu 11, kita bisa taruh 11 manual atau bisa menggunakan N1 ya tadi. Kemudian tutup kurung, 11 kita taruh manual, kemudian kita tambah lagi karena di sini rumusnya itu 1 tambah N1 lagi, jadinya kita bisa menggunakan 1 per 11 lagi. Kemudian tinggal di tutup kurung 3 kali, kemudian tinggal di enter. Bentar, di sini ada yang salah. Ya. Yes. Kemudian kita bisa mendapatkan, ini sudah mendapatkan T hitungnya yaitu minus 20. Kemudian kita bisa mencari T tabel atau tabel T, bisa juga dengan menggunakan rumus yang tadi, yang itu yang DF. Bentar, kita baru mencari DF. Untuk rumus DF yaitu bisa kita menggunakan N1 tambah
N2 kurang 2. Tinggal enter, jadinya kita mendapatkan 20. Nah, N-nya sudah kita mendapatkan 20 dan A-nya yaitu yang tadi itu 0,05. Itu bisa kita lihat di tabel atau yang sudah kita print itu berapa. Nah, ini jumlahnya yaitu ya 20 1,724. Tinggal kita tulis yaitu 1,724. Oke, setelah itu kita bisa mencarinya dengan otomatis menggunakan tabel data analis. Kita langsung ke data analis. Kita menggunakan ini F2 sample for variance. Kita klik. Nah, yang ini kita taruh yang bajur. Kita blok dari bajurnya. Kemudian yang F2-nya kita bisa memblok yaitu kepuh. Nah, setelah kita centang label. Ini kita biarkan alpha 0,5. Kemudian output range kita bisa taruh di mana kita mau. Saya ingin taruhnya di sini. Di sini. Kemudian tinggal oke. Nah, begitulah. Ini. Kemudian kita sudah mendapatkan yaitu ini T hitung. Bentar. Dan yang bawah ini adalah T tabel. 2,9 itu T tabel. Oh. Tinggal lanjut ke nomor 2. Yang untuk nomor 2-nya itu di sini kita mendapatkan ada ketapang dan jati. Kita tinggal seperti yang pertama itu kita tinggal copy ini dan masukkan lagi ke Excel. Oh, salah. Nah, kita membuat di sheet baru. Nah, sini setelah kita sudah menambahkannya yaitu tabel-tabel itu tadi, kemudian kita mencari yang seperti di awal tadi yang N1, N2. Menggunakan rasa sama, rumusnya juga sama yaitu count blok data, enter, count lagi, blok data lagi, salah, Aida, salah, bentar ya. Kita blok, iya, tinggal enter. Kita sudah mendapatkan ini, tinggal kita mencari A. A-nya itu sama aja yang itu yaitu 0,05 atau 5%. 5 atau 5%. Bisa kita tuliskan 5%. Nah, kita itu kita harus mencari wilayah kritis. Oh, sebelum wilayah kritis kita bisa mencari yang kata kunci dulu. Kata kunci dari soal yang kedua itu selisih tinggi pohon. Ya, jadinya kita bisa menggunakan tabel yang ke kanan. Tadi yang ke kiri, sekarang kita menggunakan tabel yang ke kanan. Oke, benar. Kurang dari. Kita bisa kembali ke model untuk mau copy yang tadi rumusnya. Nah, yang tadi ke kiri, jadinya sekarang kita bisa menggunakan ke kanan karena tadi soalnya itu kurang dari. Kita bisa copy ini, kemudian tinggal paste lagi di Excel.
Ini asumsi, kita enter yang tadi, Ctrl V. Setelah itu kita tulis mencari yaitu yang awal yang sebelum wilayah kritis. Wilayah kritisnya yaitu kita bisa lihat sehingga H0 ditolak jika nilai hitung lebih besar dari nilai tabel. Ini bisa kita kontrol copy agar tidak capek menulis. Ctrl V. Kemudian kita mencari seperti biasa yaitu F hitung dan F tabel. Tapi sebelum kita mencari F hitung dan F tabel, kita harus mencari yaitu namanya varian 1, varian 2, DF1 dan DF2 seperti awal tadi. Kita ulang-ulang terus ini. DF1, DF2 lagi. Nah, untuk rumusnya sama aja ya, yang tadi itu def, stdef gitu. stdef kita pakai yang stdef biasa, kemudian kita blok ke ketapang. Oh maaf ya, ternyata salah, kita pakai var stdef untuk nanti. Kita bisa pakai var yang biasa, kemudian kita blok lagi yang dari datanya itu ketapang sampai dengan bawah. Kemudian tinggal kita enter. Yang var 2 nya juga sama, menggunakan rumus var biasa kayak gini. Tapi kita ini yang pertama ini yang blok yang Jati sampai nomor 23. Kemudian ini DF1. Untuk rumus DF1 ya adalah kita bisa menggunakan rumus N1 kurang N1 kurang 1. Ini N1 12 kurang 1. DF-nya yaitu N2 kurang 1. Kemudian kita harus mencari SP-nya dulu. SP untuk mencari F hitung dan F table, kita harus mencari SP-nya dulu. SP-nya yaitu kita bisa menggunakan fin ya ini fin F. Kemudian kita bisa masukkan yang ini A-nya 0,05, kemudian titik koma DF1 kita bisa masukkan, kemudian titik koma lagi menggunakan DF2. Setelah itu bisa tutup kurung atau bisa langsung enter. Kemudian setelah itu kita bisa mencari F hitung dan F table-nya. Barulah kita bisa mencari F hitung dan F table. F table dengan rumus DF dengan rumus yaitu ini data terbesar varian 1 dan kurang dengan varian 2. Oh salah bagi ya, harusnya dibagi. Untuk rumus dari F hitung yaitu var 1 bagi dengan var 2. Kemudian tinggal kita enter. Kemudian kita tinggal cari yang F table. F table kita bisa menggunakan rumus yaitu fin. Tinggal ini. Kemudian kita cari fin. Kita pakai yang ada fin F. Kemudian kita bisa taruh 0,05 tadi yang A. 0,05 titik koma kita taruh DF1, titik koma lagi kita taruh DF2, kemudian enter. Setelah kita mendapatkan ini, kita bisa mencari menggunakan data analis, yaitu bisa menggunakan otomatis. Kemudian v-test to sample for variance lagi, kita tinggal klik. Kemudian ini variabel
one range kita bisa memblok yang ketapang. Yang untuk kedua kita bisa blok jati, yang ini jati. Nah, untuk yang kedua itu kita bisa centang labels output range juga. Kita bisa taruh di mana yang mau kita. Sini misalnya di sini. Kita bisa tinggal langsung tekan OK atau enter. Nah, berikut ini adalah fit test to sample for variance. Sini sesuai dengan data yang telah kita cari manual tadi. Ini adalah F hitung dan yang bawah ini adalah F table. Setelah ini kita tinggal mencari uji T. Uji T tadi seperti biasa T hitung dan T table. Kedua T hitung dan T table. T hitungnya bisa kita rumusnya itu bisa kita lihat lagi di modul. Scroll bawah yang ini ya teman-teman. Kita tinggal Ctrl C, kemudian paste lagi di sini. Kita copy dulu yang ini ya, yang untuk mencari SP, yang ini. Dan nanti tidak kembali lagi. Kita taruh di sini. Salah ya. Waduh. Bentar teman-teman, tadi salah pencet. Kita copy ulang. Nah, kita Ctrl C, kemudian kembali lagi ke Excel, tinggal Ctrl V. Tapi sebelum kita mencari T hitung, kita itu harus mencari yaitu namanya S1 dulu dan S2, kemudian Men1 dan Men2 seperti yang tadi di awal, yang nomor awal itu, soal awal yang bayar. S1, S2, Men1, Men2. Untuk rumus S1 yaitu pertama kita bisa menggunakan STDF yang tadi yang kita sebutkan. Salah. Salah. STDF. Sorry. Kemudian kita bisa ngeblok data yang pertama yaitu ketapang. Kita jangan ngeblok dari nama ketapangnya ya. Tinggal enter. Kedua yaitu sama juga, kita menggunakan STDF lagi. Tapi kita ngebloknya yang jati, bagian jati gitu. Tinggal kita enter. Kemudian untuk main kita bisa menggunakan rumus average, kemudian blok lagi data yang awal. Nah, ini kita blok data yang awal itu ketapang sampai akhir. Yang kedua sama juga average, tapi kita harus blok yang jati. Nah, setelah ini kita harus mencari SP lagi sebelum mencari T hitung. Rumus SP yaitu SQRT, atau kenapa kita menggunakan SQRT, karena di sini dia akar. Jadinya kita menggunakan SQRT adik-adik. SQRT. Terus yang pertama yaitu N1. N1-nya yaitu pertama 12, bisa kita masukkan manual. Tulis manual baru 12 min 1. Karena di rumusnya itu N min 1. Kemudian kita tutup kurung S2. S2. Kita kali dulu biar terbaca oleh Excel. Buka kurung lagi S2. S1.
kemudian kita pangkatkan 2 karena itu di sini rumusnya itu S1 pangkat 2. Kita pangkatkan 2, kita tutup kurung lagi, kurang 15 atau N2 ya, 15. Bentar. Sebentar. Kita ulang dulu. SQRT, setelah kita SQRT kita bisa menambahkan anunya dulu. Untuk kurungnya menjadi 3. Terus kita menambahkan N1. N1-nya itu 12. Kemudian kita min 1. Setelah kita min 1, kita bisa menutup kurung dulu. Kemudian kali, setelah itu buka kurung lagi, kita taruh yang S1 ini yang sudah kita dapatkan, kemudian kita akar 2 karena di rumahnya itu akar 2. Setelah kita itu kita tutup kurung dulu, terus tambah. Setelah kita tambah F4 atau N2 yang 15 min 1 seperti yang di awal, karena rumusnya itu N2 min 1 SP. Setelah itu kita tinggal tutup kurung, kemudian kita kali S2 ya. Sebelum kita ini kita harus buka kurung dulu karena agar bisa terbaca oleh Excel. Kalau tidak gitu rumusnya akan rusak atau hancur. Setelah itu kita tinggal kuadratkan atau pangkatkan lagi, pangkatkan 2 karena di rumusnya itu S2. Setelah itu kita tinggal tutup kurung 2 kali, kemudian kita bagi dengan DF-nya itu yaitu 25. Setelah itu kita bisa tutup kurung lagi, kemudian tinggal enter. Yes, nah SP-nya sudah kita temukan, tinggal kita mencari T hitung. T hitung dan T tero. Bentar dikali. Untuk rumus T hitungnya itu sama dengan dulu S1, kemudian kita kurang dengan S2 yang ini, kemudian kita kurang lagi dengan ini N2 nya itu yaitu 15, kemudian kita tutup kurung. Oh ya, sebelum sama dengan kita harus buka kurung dulu. Setelah itu kita klik bagi, kemudian buka kurung lagi menggunakan SQRT karena akar. Kemudian kita klik yang bentar, mean 1, kemudian kita pangkatkan 2, tutup kurung. Oh, sebelum tutup kurung, kita bagi 12 dulu. 12 nya itu yang N1 ya. Setelah itu kita tutup kurung, baru kita tambahkan yang mean 2 sama, yaitu ya sebelumnya itu langsung kita pangkatkan lagi 2, pangkat 2 lagi. Nah yang ini kita bagi 15 yaitu N2 nya 15, tinggal kita tulis manual saja 15, kemudian kita tutup kurung, yaitu bisa kita enter. Ya hasilnya begitu. Ini T-table sekarang yang itu T-table.
Pertama-tama sebelum T-table tadi saya lupa menaruh yaitu DF, harusnya kita mencari DF dulu sih. Untuk rumus DF yaitu yang pertama seperti tadi itu kita bisa menggunakan N1 plus N2 kurang 2. Kita langsung sama dengan N1 plus N2, kita tinggal manamin min 2, enter. Nah, DF nya sudah ketemu yaitu 25 dengan A nya tadi yaitu 0,05. Kita bisa mencari ini di T-table yang table T atau yang sudah kita yang ada di modul gitu. Ini kita harus memakai one tails test yaitu 25 dan 0,5 1,78 bisa kita dapatkan T-tabelnya 1,708. Setelah itu kemudian kita bisa juga mencari T-tabelnya menggunakan manual gitu. Yang pertama tadi yang menggunakan data analis, kita masuk saja ke data analis, kita pakai T-table. Ini kita memakai t-test to sample assuming equal variance. Jangan memakai yang n equal ya, kita memakai yang equal. Kemudian kita taruh lagi ini ketapang, kita blok dari awal ketapangnya kemudian sampai dengan seterusnya gitu. Kemudian kita blok jati juga sampai dengan nomor yang 23 akhir itu. Bentar ya, setelah itu. Nah, setelah itu kita centang label. Nah, yang di hipotesis mean difference, karena di soalnya tadi itu 15, yaitu tinggi pohonnya itu 15. Nah, kita taruh tinggal 15. Alpha ini biarkan. Kemudian tinggal centang output range. Output range itu kita bisa taruh di manapun kita mau. Setelah gitu. Nah, setelah gini kita tinggal pencet OK atau enter adik-adik. Kemudian ini, nah inilah kita dapatkan. Sebentar. Nah ini, yang ini adalah T-table yang kita dapatkan tadi, sesuai kan T-table. Dan yang di bawahnya ini adalah T 2, T hitung. Harusnya tadi T hitung ini tapi salah rumus. T hitung. Jadi untuk kesimpulannya yaitu yang kesimpulan untuk pertama ini untuk kesimpulan yang pertama yaitu nilai hitung, kita bisa tulis di ini untuk kesimpulan F-table yang pertama. Kesimpulan sama dengan nilai hitung dari F hitung, nilai dari F hitung kurang dari F table, maka H0 diterima sehingga kedua data memiliki varian sama. Sehingga kedua data memiliki varians yang sama. Ini kesimpulan untuk yang uji F dan untuk uji T hitungnya, yaitu kesimpulan nilai dari T hitung hitung kurang dari T-table, maka H0 diterima sehingga
sudah cukup bukti mengatakan, maaf ini saya singkat-singkat agar cepat, mengatakan jenis pohon paling besar yaitu diameter pohon paling besar yaitu 40. Tinggal enter. Dan untuk kesimpulan yang kedua, soal kedua gitu, tinggi pohon yang pertama yaitu untuk yang F-table, kita bisa menggunakan kesimpulan nilai hitung lebih F hitung. Nah, nilai F hitung harusnya bentar, nilai F hitung lebih besar dari F table, maka 0 ditolak. Ya, kemudian untuk kesimpulan yang T hitung, nilai hitung kurang dari T table, maka H0 ditolak, sehingga sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa selisih tinggi pohon dari kedua jenis pohon tersebut kurang dari 15. Begitu ya, sekian dari saya. Jika ada salah dari yang saya sampaikan tadi, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.